Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Sejuta Kisah. Semoga saja Anda masih selalu setia bersama kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik untuk Anda simak. Dan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Gunung Slamet Mengantarmu Pulang ke Samarantum. Hari masih pagi ketika aku, Teguh, dan Mila sampai di terminal Purwokerto yang ketika itu masih berlokasi di Jalan Gerilya. Kami tinggal berdekatan di sebuah komplek perumahan di bagian utara Purwokerto. Teguh, temanku yang dari kecil yang mengenalkanku pada dunia pendakian gunung. Mila sendiri adalah seorang mahasiswi asal Jawa Barat yang kuliah di Purwokerto. Dia pacar Teguh. Sudah seminggu terakhir ini, kami bertiga ngobrol untuk merencanakan pendakian Gunung Slamet. Kebetulan saat itu Mila yang mahasiswa semester akhir sudah terbebas dari semua kegiatan perkuliahan. Teguh sendiri masih tercatat sebagai mahasiswa, namun karena terlalu aktif di Mapala, lulus kuliah seperti bukan lagi prioritas. Saat itu kegiatan pendakian Gunung Slamet belum seramai hari ini. Butuh effort lebih buat para pendaki yang lebih menekuni hobi satu ini. Aku dan Teguh sendiri belum tentu bisa mendaki barang sebulan sekali. Selain soal biaya, peralatan pendakian saat itu belum selengkap hari ini. Belum lagi akses transportasi menuju lokasi. Setelah menunggu sekitar 10 menit, ada sebuah bis yang tidak begitu penuh melintas dan kami naik menuju ke Purbalingga. Tujuan kami adalah Gunung Slamet yang setiap pagi keangkeran puncaknya bisa kami nikmati dari depan rumah. Mila baru sekali ini mendaki setelah sebelumnya beberapa kali melakukan latihan fisik di Gunung Cendana. Mungkin dia penasaran seperti apa rasanya mendaki gunung bareng pacarnya. Selama ini dia hanya dapat ceritanya saja. Setiap kali Teguh pulang mendaki, dia hanya berbekal daypack. Aku dan Teguh masing-masing membawa carrier berisi peralatan dan logistik. Kenapa Gunung Slamet? Pertimbangan utama jelas karena jaraknya yang tidak terlalu jauh. Bahkan kalau ada kendaraan sendiri, bisa potong kompas melalui hutan perhutani Baturaden. Keluar hutan sudah sampai ke Serayu, tinggal naik sedikit sudah sampai Pasar Pratin. Tapi ya serem sih, karena jarang sekali orang lewat walau jalan sudah beraspal. Sebenarnya ada juga jalur via Pancuran Pitu Baturaden, tapi lagi-lagi itu bukan jalur yang umum dilalui pendaki. Apalagi yang newbie seperti kami. Konon butuh waktu lebih panjang untuk sampai puncak dibanding lewat pos Bambangan. Menurut mitos yang berkembang, saat itu jalur Pancuran Pitu masih banyak binatang buas. Mungkin karena treknya yang masih jarang dilewati pendaki. Setelah 1 jam perjalanan, kami sampai di Serayu, lalu melanjutkan perjalanan menggunakan mobil bak terbuka yang biasanya dipakai untuk mengangkut sayuran menuju Pratin. Sepanjang jalan cuaca bersahabat, walaupun siang tapi matahari tidak terasa terik. Ditambah udara pegunungan yang segar, tak urung membuat kami terkantuk-kantuk. Bagiku ini adalah kali kedua ke Gunung Slamet. Teguh sendiri sudah pernah beberapa kali bersama teman-teman sekolahnya. Pertama kali kesini, aku mendaki malam hari, lalu langsung turun di pagi hari. Kebayang capeknya. Mendaki malam hari dengan suhu lebih dingin dan kadar oksigen yang tipis membuat pendakian terasa melelahkan sekali. Apalagi itu adalah pendakian pertamaku. Seorang pemula dan sama sekali tidak ada pengalaman hiking. Motivasiku hanya karena penasaran dengan cerita tentang Iqbal, pendaki yang hilang dan jadi legenda di Gunung Slamet. Gak terasa kami sudah tiba di Pasar Pratin. Jam tangan menunjukkan pukul 14.00. Karena belum sempat makan siang, kami memutuskan untuk makan di sebuah warung. Sergapan udara dingin ditambah perut yang lapar membuat kami makan dengan lahap. Ketika aku dan Teguh makan, Mila pamit sebentar ke toko kelontong di sebelah sambil membawa daypacknya. Kami tidak tahu apa yang dia beli, paling camilan saja buat dimakan nanti setibanya di base camp. Tidak lama Mila sudah kembali. Setelah membayar semua makanan dan minuman, kami melanjutkan perjalanan menuju ke base camp Bambangan dengan berjalan kaki. Saat itu belum ada ojek dan jalan dari Pratin ke Bambangan masih makadam, tersusun dari batu dan tanah.
Keanehan mulai terasa selepas lebih kurang kami berjalan sejauh 100 meter. Entah kenapa carrier yang aku bawa terasa berat sekali. Pundak seperti dicubit, padahal masih baru banget jalan. Takut merusak suasana, aku tetap memaksakan jalan. Posisiku paling belakang, Mila di tengah dan Teguh paling depan. Tidak ada pendaki lain yang berjalan di belakang kami, pun kami tidak berpapasan dengan para pendaki yang turun. Waktu menunjukkan pukul 16.00. Aku lihat di depanku Teguh masih melangkah sambil sesekali melihat hamparan lahan pertanian. Aneh sekali, biasanya jalur ramai, terutama mereka yang akan naik. Dan lebih aneh lagi, jalur ke Bambangan yang biasanya bisa ditempuh 1 jam, kali ini terasa panjang sekali. Sudah pukul 16.30, kami masih belum melewati tanjakan berkelok yang jadi ciri khas dari jalur menuju base camp ini. Mil, kalian jalan dulu ya, aku istirahat sebentar. Gak tahu nih, capek banget. Mila hanya mengangguk tanpa menoleh sambil terus melanjutkan langkahnya di belakang tangguh. Setelah meneguk air, aku turunkan carrier karena terasa berat sekali. Selesai merokok sebatang, aku melanjutkan berjalan menuju base camp. Kedua temanku sudah tidak nampak lagi di depan. Entah kenapa aku merasa fresh lagi. Carrier juga rasanya tidak seberat tadi. Karena semakin sore aku mempercepat langkah supaya bisa sampai base camp sebelum maghrib. Di tanjakan aku lihat kedua temanku sedang istirahat. Mila duduk sambil memegang botol air dan aku lihat Teguh tampak kelelahan. Belum pernah dia terlihat seperti ini. Ternyata dia merasakan keanehan serupa. Jalanan terasa panjang dan lama. Rasanya kok nggak sampai-sampai ya, Wan? Biasa, mungkin kita aja yang jalannya terlalu santai, timpalku. Aku merasakan memang ada yang aneh di awal perjalanan naik Gunung Slamet. Mila yang biasanya banyak ngobrol, kali ini dia jadi pendiam. Aku pikir karena dia sedang berantem sama Teguh. Tapi di antara kami bertiga, Mila yang nampak paling segar dan tidak sedikit pun terlihat lelah. Udah sore, ayo kita jalan lagi. Takutnya nggak dapat tempat di base camp. Teguh berdiri sambil membetulkan posisi carrier-nya. Sekira 10 langkah kami berjalan, dia berhenti dan membiarkan Mila mendahului. Ketika sampai di sebelahku, dia ngomong lagi. Carrierku berat banget sejak pertama kita jalan tadi. Dan percaya atau tidak, aku juga merasakan hal yang sama lagi. Padahal selepas istirahat pertama tadi udah terasa normal. Kamu aja kali yang lagi gak fit. Aku normal-normal aja. Ayolah, dikit lagi nyampe. Aku mencoba berpikir positif sambil mendorong dia untuk kembali ke posisinya. Dan saat adzan maghrib berkumandang, kami bertiga sampai ke rumah Pak Bau, base camp pendakian Gunung Slamet. Bau adalah sebutan bagi kepala dusun di daerah pedesaan Purbalingga dan Banyumas. Setelah kula nuwun dan menemui Pak Bau yang sedang bersiap untuk sholat maghrib, Teguh mencolek lenganku, sebuah isyarat untuk ngajak ngobrol. Mil, kamu bikin kopi ya? Dingin banget. Aku mau ngobrol bentar sama Iwan. Teguh berkata ke Mila setengah berbisik. Aneh, ini aneh banget. Kita mulai jalan tadi jam berapa? Baru sampai sini maghrib. Carrierku juga berat banget rasanya, kayak gendong mayat. Kata Teguh sesampainya kami di halaman depan base camp. Aku sebenarnya merasakan hal yang sama dan kuceritakan ke Teguh. Namun aku gak berani mengambil kesimpulan. Aku masih berusaha berpikir logis, tapi memang waktu yang kita tempuh sangat tidak wajar. Aku sempat menanyakan ke Teguh tentang Mila yang jadi banyak diam. Tapi katanya hubungannya sedang baik-baik saja. Aku menyimpulkan mungkin Mila sedang menghemat tenaga, mengingat ini adalah pendakian pertamanya. Coba kamu naik ke batas kebun di atas sambil gendong carrier sendiri aja. Mila biar di sini. Maksudnya? Udah coba aja. Aku ingin tahu apakah Teguh juga merasakan hal yang sama denganku saat aku memutuskan istirahat di bawah tadi. Lalu dia ambil carriernya yang kebetulan belum dibongkar dan berjalan menuju batas jalan dan kebun penduduk di atas yang jaraknya sekitar 50 meter dari base camp. 10 menit kemudian dia sudah kembali. Gimana? Ini gak beres.
Teguh tercekat, dia merasakan hal yang sama denganku saat jalan sendirian tanpa Mila. Aku tersenyum kecut. Pendakian kali ini rasanya bakal menjadi sebuah perjalanan panjang. Hari semakin gelap ketika aku dan Teguh mengakhiri pembicaraan. Lampu di ruangan depan yang tersambung dengan ruangan tengah base camp sudah dinyalakan. Cahayanya yang temaram karena hanya menggunakan bohlam 25 watt membuat suasana semakin muram. Kami bertiga berkutat dalam diam sambil sesekali meneguk kopi buatan Mila. Dan benar saja, hari itu ternyata hanya kami bertiga yang melakukan pendakian. Teguh sebagai leader merencanakan mulai mendaki selepas Isya, tapi terlihat ada kegamangan dalam dirinya. Pertimbangannya jelas karena hanya ada kami bertiga di Gunung Slamet. Sepertinya dia berusaha keras untuk mencoba berpikir positif menghadapi situasi yang barusan kami lewati. "Wan, aku nemuin Pak Bau dulu. Kamu di sini nemenin Mila ya?" Aku mengiyakan. Teguh nemuin Pak Bau untuk meminta clearance adalah sebuah kewajiban meminta izin jika akan melakukan pendakian Gunung Slamet. Dan sudah menjadi kebiasaan saat malam seperti ini, Pak Bau ada di ruang belakang, berdiam sembari menghangatkan badan di depan perapian untuk mengusir dingin. "Ini jadi naik nggak sih? Kok Teguh lama banget?" Mila memecah keningan sambil bertanya dengan nada agak tinggi. Aku mengernyitkan dahi. Belum pernah dia seketus ini, batinku. Saat itu juga aku melihat Teguh masuk kembali ke ruang tengah sambil membawa sepiring ubi rebus hangat pemberian Pak Bau. Karena perut kami semua sudah terisi, pemberian itu aku simpan saja di carrier. Lumayan bisa nambah logistik. "Oke, ayo kita berangkat. Pak Bau sudah memberi izin. Pesan beliau kita harus ekstra hati-hati karena hanya kita bertiga yang naik Gunung Slamet malam ini. Tapi di atas ada rombongan mahasiswa Jakarta kok, berangkat kemarin sore." Setelah berpamitan dan basa-basi sejenak dengan Pak Bau, kami meninggalkan basecamp Bambangan untuk mulai pendakian Gunung Slamet. Di depan basecamp tidak lupa kami berdoa memohon keselamatan, namun aku tidak melihat Mila melakukan itu. Gesturnya tidak menampakkan lazimnya orang berdoa. Kepalanya menengadah sambil matanya berkilat menatap puncak Gunung Slamet yang malam itu terlihat cerah. Sekali lagi aku mencoba berpikir positif, barangkali dia sudah berdoa. Dengan formasi sama seperti saat berjalan ke base camp sore tadi, kami mulai berjalan menuju ke pos 1. Jarak antara kami hanya sekitar 4-5 langkah saja. Selain untuk memudahkan komunikasi, tentu saja juga untuk mengurangi rasa takut. Mendaki Gunung Slamet, gunung tertinggi di Jawa Tengah saat malam hari, apapun bisa terjadi. Ditambah lagi perubahan perilaku Mila dan keanehan yang terjadi, mau tidak mau tetap mengganggu pikiran. Perkiraan waktu tempuh dari base camp ke pos 1 sekitar 1 jam. Keanehan serupa mulai terjadi lagi. Baru beberapa puluh meter saja kami berjalan, carrier mendadak terasa berat. Terlalu berat untuk sebuah carrier ukuran kecil dengan logistik yang tidak terlalu banyak. Bersamaan dengan itu, Teguh menghentikan langkahnya, menengok ke arahku sambil mendongakkan kepalanya seperti memberikan kode tertentu. "Lanjut," kataku sambil memberikan kode dengan tangan. Dia pasti merasakan hal yang sama dengan aku rasakan. Mila seolah tidak peduli dengan keadaan ini. Dia terus berjalan seperti tidak ada lelahnya. Jika dalam keadaan normal, tentu saja ini menyenangkan. Biasanya bagi mereka yang newbie melakukan pendakian, apalagi di malam hari, baru berjalan beberapa ratus meter saja sudah kelelahan. Pos 1 Gunung Slamet sudah dekat, jalan mulai sedikit menanjak. Teguh mempercepat langkah supaya bisa segera sampai ke shelter untuk istirahat sebentar. Langkah yang sama diikuti oleh Mila. Aku malah tercecer hingga lebih dari 10 langkah di belakang mereka. Karena masih di area ladang, cuaca malam yang cerah saat itu membuat aku masih bisa melihat mereka dari arah belakang. Yang jelas, sedikit menghilangkan rasa takut karena aku sudah tertinggal langkah agak jauh. Dengan sedikit terengah-engah, aku sampai di pos 1. Kalau boleh dibilang yang namanya pos sih sebetulnya nggak ada bangunan yang mirip pos.
lebih ke tempat yang biasa dipakai istirahat sejenak oleh para pendaki sebelum masuk hutan. Sambil mengambil air mineral, aku mencoba untuk mengkomunikasikan apa yang baru saja kami rasakan, bukan hanya kepada Teguh, tapi juga kepada Mila. Aku pikir ini harus dibicarakan, apalagi bukan hanya aku yang merasakan, mumpung masih di pos 1. Kalau sudah jauh masuk ke dalam hutan, masalah akan lebih kompleks lagi. Awalnya aku memang masih yakin kalau kejadian sore tadi tidak akan terulang. Mil, gimana? Capek nggak? Capek apaan? Orang baru jalan sebentar. Jawabnya dengan nada datar. Ya udah, tapi aku mau istirahat bentaran ya. Carrier berat. Aku mencoba memancing pembicaraan dengan Mila, tapi dia hanya tersenyum atau tepatnya menyeringai. Ada kesan sinis dari senyumannya. Padahal dari base camp sampai pos 1 tadi itu kami jalan sekitar 1 jam. Dan 50 meter sebelum shelter, jalanan lumayan nanjak. Bersyukurnya kali ini waktu tempuhnya normal, tidak seperti waktu jalan dari Pratin ke base camp. Satu-satunya masalah adalah beban carrier yang di luar kewajaran. Dan dari hasil obrolanku dengan Teguh disimpulkan, ada sesuatu yang terjadi dengan Mila, tapi kami tidak tahu apa. Setelah istirahat beberapa saat, kami melanjutkan pendakian Gunung Slamet, masih dengan formasi yang sama. Udara semakin dingin, tapi badan berkeringat, kondisi yang tidak nyaman sekali. Terpaan angin yang menusuk tulang mulai berkurang saat mulai masuk hutan, berganti dengan suasana gelap karena cahaya langit terhalang oleh rimbunya pepohonan. Mila tidak menunjukkan rasa lelah dan ketakutan sama sekali. Walaupun jalur mulai menanjak dan suasana sangat mencekam, di depan Teguh sesekali berteriak jika ada sesuatu yang menghalangi langkah di jalur yang kami lewati. Langkahku mulai terasa agak berat karena beban carrier yang tidak wajar. Nafas juga sudah mulai agak tersengal karena tanjakan yang selalu mengejar langkah. Sesekali aku menengok ke belakang, berharap ada pendaki lain yang berjalan menyusul. Tapi tidak terlihat satu saja titik cahaya headlamp yang biasa dipakai pendaki di malam hari. Semakin jauh berjalan, hutan semakin lebat. Nafas kami semakin berat karena kadar oksigen di malam hari di dalam hutan jelas sangat tipis. Agak berbahaya karena bisa menimbulkan hipoksia. Hati-hati, ada jurang. Teguh berteriak memberitahukan bahwa sebentar lagi kami akan sampai di jalur yang membutuhkan kewaspadaan lebih. Karena selain treknya yang sempit dan menanjak, juga banyak akar yang menyembul, dan di sebelah kiri ada jurang. Teguh yang berjarak beberapa langkah di depan menghentikan langkahnya, menunggu kami mendekat. Dia mencoba meraih tangan Mila yang saat itu sedang berusaha memanjat bongkahan batu. Aku yang di belakang Mila saat itu melihat ke arah Teguh. Headlampku secara otomatis menyorot ke wajahnya. Entah kenapa, wajah Teguh terlihat menyiratkan ketakutan saat melihat Mila. Tiba-tiba Mila tertawa, bukan dengan cara dia biasanya tertawa, tapi ini jelas suara Mila. Kalian capek ya? Carriernya berat ya? Tapi jangan berhenti di sini ya. Antar aku ke Samarantu. Nadanya tegas dan mengancam. Saat Mila berpaling ke arahku, jantungku serasa berhenti mendadak. Wajah Mila berubah, entah wajah siapa. Aku seperti pernah melihat, tapi entah di mana. Teguh berusaha keras menguasai keadaan walaupun ketakutan melanda kami berdua. Sambil meminta Mila untuk beristirahat, dia berjalan menghampiriku yang berdiri termangu. Kinanti Wan, dia ngikut kita pakai Mila. Mungkin sejak dari Pratin tadi. Aku juga sempat kaget, tapi gak apa-apa, gak usah takut. Teguh berkata setengah berbisik, mencoba untuk menenangkan aku. Dia menyimpulkan itu berdasar keanehan yang terjadi sepanjang perjalanan di Gunung Slamet ini. Iya Gu, aku gak apa-apa. Kita coba ikuti maunya dia apa. Semoga saja ada orang lain di belakang kita ya Gu. Teguh mengangguk, kemudian kembali menghampiri Mila. Kinanti. Aku baru ingat nama itu. Wajahnya memang tidak asing, walaupun aku belum pernah bertemu langsung.
Aku hanya mengenalnya dari foto yang terpasang di dinding kos Mila. Apa hubungan dia dengan semua ini? Untuk mengusir rasa lelah sekaligus takut, aku mengambil bekal yang kami bawa dari base camp. Ubi pemberian Pak Bau sudah dingin, tapi lumayan untuk menambah energi yang terkuras. Bukan saja karena dihajar tanjakan, tapi juga drama-drama menyeramkan yang tidak pernah berhenti. Untuk memasak mie instan, rasanya belum memungkinkan. Kami benar-benar berhenti di tengah jalur pendakian di dekat jurang Gunung Slamet. Selesai makan 3 potong kecil ubi rebus, aku menghampiri Teguh dan Mila yang jaraknya hanya beberapa langkah. Niatku menawarkan ubi. Tak urung langkahku terhenti ketika Mila tiba-tiba saja tertawa pelan, tapi suaranya benar-benar menguji nyali kami. Untuk mengumpat pun kami tidak berani. Aura Gunung Slamet dengan sejuta kisah di baliknya benar-benar membuat kami takluk tertunduk. Aku membulatkan tekad untuk menghampiri Mila setelah merapal doa seadanya. Aku berpikir kasihan Teguh kalau harus menghadapi keadaan ini sendiri. Seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa, aku menawarkan ubi rebus kepada Mila. Makan ubi dulu, Mil, buat menggajal perut dan nambah energi. Aku beranikan diri untuk melirik Mila yang duduk menyamping. Nafas aku tahan untuk menghilangkan gemetar. Mila diam saja, tapi aku melihat dia tersenyum kecil. Tak kusadari, bola matanya sudah ada di sudut kanan. Dia tersenyum sambil melirik ke arahku. Mata kami bertemu. Saat itu juga ada rasa dingin menjalari tulang belakangku. Kinanti. Mila menyebut nama itu dengan suara yang halus. Bukan Mila, Kinanti. Senyum yang mengintimidasi itu masih menggantung ketika dia menyebut nama Kinanti. Takut. Teguh yang berada di belakang Mila alias Kinanti ini menatapku. Dia coba memberikan isyarat agar aku tidak takut sepertinya. Aku cuma mengajak Mila ke Gunung Slamet. Kenapa kamu jadi ikut? Tiba-tiba Mila berkata begitu. Kali ini aku mencoba memberanikan diri. Lagi pula aku tidak bisa lari dari situasi ini. Kepalang basah, aku mencoba untuk melihat ke arah wajah Mila. Karena mata ini sudah beradaptasi dengan suasana malam, maka headlamp sengaja aku matikan. Aku perhatikan ini memang bukan wajah Mila, ini Kinanti. Seperti yang pernah aku lihat fotonya. Dia tersenyum, tapi kali ini ada genangan air mata di sudut matanya. Tadi seram, sekarang wajahnya melunak. Lagi-lagi kami dihimpit perasaan campur aduk, ngeri, takut dan kasihan. Apa yang bisa kami lakukan buat kamu, Kinanti? Aku dan Wawan mungkin bisa membantu. Kali ini Teguh yang bertanya. Antar aku ke Samarantu ya, tolong. Kinanti menjawab lirih. Lagi-lagi kalimat itu yang keluar dari mulut Kinanti. Aku dan Teguh berpandangan. Akhirnya kami berdua memutuskan melanjutkan perjalanan. Perhentian berikutnya adalah Samarantu, memenuhi permintaan Kinanti. Konon, menurut mitos yang berkembang di Gunung Slamet, Samarantu adalah tempat kerajaan gaib. Butuh sekitar 5 jam perjalanan dari base camp Bambangan menuju Samarantu yang sekarang dijadikan pos 4. Biasanya di sini pendaki meluangkan waktu untuk istirahat sambil memasak. Banyak pendaki mengisahkan pengalaman supranatural yang mereka alami di lokasi ini. Dari pengalaman-pengalaman supranatural pula, aku dan Teguh lebih mudah untuk beradaptasi dengan keadaan yang rumit ini. Dan malam ini mungkin jatah kami bertiga yang mendapat giliran untuk merasakan pengalaman lain. Kali ini di Samarantu, tempat paling legendaris di Gunung Slamet, sekaligus paling ditakuti, tapi tidak mungkin dihindari. Sudah pukul 12 malam saat aku melihat ke arloji. Terjalnya medan memaksa kami untuk lebih hati-hati. Napas memang semakin sesak, tapi entah kenapa ketegangan mulai sirna. Yang lebih tidak masuk akal, beban carrier yang tadi sangat berat sekarang terasa normal. Mungkin efek Kinanti batinku. Kekhawatiran jika Mila bakal kelelahan karena mendaki Gunung Slamet di malam hari tidak terjadi. Justru aku dan Teguh yang keteteran mengatur nafas. Tidak terasa sudah 1 jam kami berjalan sejak terakhir berhenti tadi. Tak terhitung berapa kali menemui trek yang mempertemukan lutut dengan dagu saking terjalnya. Samarantu sudah menunggu,
Di depan, Teguh beberapa kali berteriak dan membunyikan peluit, berharap mendapat balasan teriakan dari pendaki lain. Kata Pak Bau, di atas ada pendaki dari Jakarta yang sudah naik dari kemarin. Tapi teriakan Teguh tidak pernah mendapat balasan. Mungkin anak-anak Jakarta melakukan pendakian Gunung Slamet lintas jalur, naik dari Bambangan dan turun lewat jalur yang lain. Benar-benar hanya ada kami bertiga di belantara gelap seluas itu. "Berhenti!" Tiba-tiba Kinanti berteriak menyuruh kami untuk berhenti. Padahal di sebelah kiri kami adalah jurang dalam. Konon banyak pendaki terperosok di sini. Beberapa dari mereka hilang dan tidak bisa diselamatkan. Aku dan Teguh menghentikan langkah, menunggu momen apa yang akan terjadi. Teguh meraih lengan Kinanti, khawatir dia terperosok. Bagaimanapun, Kinanti adalah Mila kekasihnya. Kinanti tidak menolak saat Teguh merangkulnya. Bisa jadi karena separuh kesadarannya adalah Mila. Artinya, makhluk satu ini sebenarnya tidak berniat jahat, walaupun kami sendiri tidak tahu niat sebenarnya. Sejenak kemudian Kinanti melepaskan depek dari punggung dan membuka zipernya. Dia mengambil sebuah tas plastik dan pandangannya mengarah ke jurang di depannya. Untuk kesekian kalinya aku dan Teguh berpandangan. Rangkulan tangan Teguh di pundak Mila semakin ketat. Dia terlihat sangat cemas. Mila membuka ikatan sebuah plastik warna hitam, tangannya merogoh ke dalam, lalu menaburkan sesuatu ke dalam jurang. Bunga. Cahaya headlampku jelas memperlihatkan apa yang baru saja ditabur Mila. Semakin jelas lagi karena aromanya mulai tercium. Harum bunga mawar. Mila menabur bunga untuk siapa? Suasana kembali tegang. Bagaimanapun menabur bunga di Gunung Slamet dan di tengah malam adalah sesuatu yang menyeramkan. "Mari jalan lagi, Samarantu sudah menunggu," kata Mila, wajahnya tampak lega. Aku dan Teguh tidak berani menanyakan maksud Kinanti menabur bunga ke jurang Gunung Slamet. Kami memang takut, namun kami terus berusaha untuk tidak panik. Bakal sangat repot kalau kamu gampang panik di atas gunung. Kami sudah berada di ketinggian 2500 mdpl ketika kondisi benar-benar gelap karena vegetasi Gunung Slamet yang mulai rapat. Sempat terpikir untuk berhenti, paling tidak seperminuman kopi ketika menemui sebidang tanah datar. Tapi aku berpikir kalau berhenti pasti bakal ada drama lagi dari Kinanti. Tapi seperti bisa menebak jalan pikiranku, Kinanti tiba-tiba menghentikan langkahnya. "Kalian capek? Mari istirahat saja dulu. Sebentar lagi akan ada yang menyusul." Kinanti bilang begitu sambil tersenyum, seperti sangat bahagia karena sudah menantikan sesuatu. Pandangannya tertuju ke rimbunan pohon. Aku langsung membatin, drama lagi. Teguh melangkah mendekatiku, sepertinya dia juga punya pertanyaan serupa. Siapa yang akan menyusul? Teman Kinanti? Suram. Musim kemarau membuat dinginnya malam semakin menusuk. Aku turunkan carrier untuk membongkar logistik. Gak terlalu banyak yang kami bawa karena tidak berencana untuk ngecamp. Tidak butuh waktu lama aku membuat mie instan dan kopi untuk kami bertiga. Dinginnya udara malam membuat kami bertiga makan dengan lahap. Panasnya kuah mie instan tidak lagi kami rasakan. Sesekali mataku melirik ke Kinanti yang duduk tidak jauh. Biasa saja, tidak ada yang harus dikhawatirkan dari caranya makan. Tidak seperti cerita hantu di film-film yang makan sate saja sampai 200 tusuk. Selesai makan, aku dan Teguh kembali menyalakan rokok untuk yang kedua kalinya. Carrier kami jadikan tempat bersandar sambil duduk di atas lembar matras. Teguh duduk di tengah di antara aku dan Kinanti. Tidak ada obrolan di antara kami, hening. Hanya terdengar suara tembakau kering yang tengah dilahap api. Perut yang kenyang terisi, stamina yang terkuras, ditambah dinginnya malam, tak urung membuat kami terkantuk-kantuk. Aku lihat Kinanti sudah tertidur bersandarkan sebatang akar. Teguh mengangkat kepala Kinanti dan menyandarkan pada carriernya supaya lebih nyaman. Agak sedikit lega, walaupun kepala masih diselimuti tanya. Siapa yang akan menyusul seperti yang dimaksud Kinanti?
Rasa kantuk benar-benar tidak bisa kami tahan lagi. Kami bertiga terlelap di tengah dinginnya rimba Gunung Slamet. Aku terbangun ketika Teguh mengguncang-guncang tubuhku, menyuruhku untuk segera bangun. Mataku masih kuyuh ketika melihat ke arloji. Hampir 1 jam kami terlelap dan Kinanti sudah tidak berada di tempatnya semula. "Wan, Mila hilang!" Teguh berteriak sambil tangannya menepuk-nepuk pundakku. Pelan-pelan aku mengumpulkan kesadaranku yang berserakan setelah lelap tertidur. Tapi kepalaku tiba-tiba terasa pusing. Gejala hipotermia. Aku bangkit dari duduk, lalu sebisa mungkin menggerakkan semua anggota tubuh. Teguh masih teriak-teriak bergantian memanggil nama Mila dan Kinanti. Dia tahu aku sedang berusaha melepaskan diri dari hipotermia ketika dia bilang mau jalan dulu ke Samarantu mencari Mila. "Wan, kamu gak apa-apa kan? Nyusul ya, aku naik dulu," kata Teguh setengah berlari sambil membenahi posisi karirnya. Aku memberikan kode dengan mengacungkan jempol. Hanya beberapa detik saja tubuh Teguh sudah hilang di telan gelapnya rimba Gunung Slamet. Teguh percaya aku bisa mengatasi masalahku sendiri. Setelah tubuhku lebih hangat dan kepala sudah tidak terasa pusing, aku bergegas menyusul. Sambil berjalan aku terus berdoa semoga ada pertolongan datang. Bayangan tragedi yang menimpa Alex, Iqbal, dan Gagah yang meninggal di Gunung Slamet berkelebatan dalam benakku. Pada titik inilah aku tersadar bahwa sebagai manusia, kita benar-benar tidak berdaya menghadapi agungnya alam. Di tengah perjalananku menyusul Teguh, tiba-tiba terlintas dalam pikiran, benarkah Kinanti ke Samarantu? Aku disergap keraguan antara harus menyusul Teguh atau turun untuk meminta bantuan penduduk. Celakanya opsi ini tidak kami bicarakan karena saking paniknya dan aku terkena gejala hipotermia. Aku menghentikan langkah, menarik nafas dan berpikir sejenak. Aku melihat ke arloji sudah pukul 2 malam. Gila. Akhirnya aku putuskan untuk menyusul Teguh. Aku tak mau membuat Teguh khawatir karena gejala hipotermia tadi. Jelas keadaan akan semakin kacau. Setelah menyalakan sebatang rokok untuk mengusir dingin, aku berjalan lagi. Sesekali aku meneriakkan namanya, tapi tidak ada jawaban. Dia sudah terlalu jauh, atau gak mungkin. Aku berusaha menepis kemungkinan-kemungkinan buruk. Apalagi aku tahu, bagi Teguh, Gunung Slamet sudah seperti halaman rumah sendiri. Mustahil kalau dia sampai tersesat. Aku menyimpulkan Teguh menyusul Kinanti sambil berlari, makanya jarak kami terpaut jauh dan dia tidak bisa mendengar teriakanku. Aku mempercepat langkah supaya bisa segera bergabung dengan Teguh dan menemukan Kinanti. Jalur pendakian masih didominasi vegetasi lebat serta tanjakan yang semakin terjal. Sekitar 30 menit berjalan, aku mendengar suara teriakan, suara Teguh. "Wan, Wan, woi, Guh, tunggu." Ada sedikit perasaan lega ketika bisa mendengar suara Teguh. Walaupun aku sendiri tidak tahu persis berapa jauh jarak aku dengan dia. Aku ambil senter di saku carrier, lalu mencoba untuk menyorotkan cahayanya ke atas. Aku berusaha memberikan tanda kepada Teguh supaya mengetahui posisiku. Sedang aku mencari tahu posisi Teguh, dari arah yang lain aku juga mendengar suara orang berteriak. Kali ini bukan suara Teguh, karena datangnya dari arah bawah tempat aku berdiri. Lalu suara siapa? Mila menempati sebuah rumah kos di salah satu sudut perumahan bersama beberapa teman sedaerahnya. Kamar Mila terpisah dari rumah induk, posisinya di tengah di antara kamar Sisi dan Anya. Penghuni kos yang lain berada di rumah induk. Ibu kos sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Hanya sesekali saja Pak Derajat, anak dari ibu kos, datang menjenguk. Malam itu, kompleks perumahan yang selama ini tenang dan sepi tiba-tiba saja digegerkan oleh teriakan para penghuni kos. Entah apa sebabnya, tiba-tiba saja pintu kamar Mila terdengar seperti digedor-gedor dari dalam. Suaranya keras sekali hingga mengundang perhatian tetangga. Kejadian ini membuat panik seisi rumah, apalagi mereka tahu kalau Mila sedang tidak ada di dalam kamar.
Tak ada satupun dari mereka yang berani menghampiri kamar Mila. Seisi rumah kos berhamburan keluar sambil menjerit. Selang beberapa saat, Pak Derajat datang. Sisi yang berinisiatif menelpon dan meminta beliau untuk datang karena khawatir terjadi sesuatu. Ditemani beberapa tetangga, Pak Derajat menghampiri kamar Mila. Anehnya, setelah berada di depan pintu kamar Mila, gedoran-gedoran itu terhenti. Semua yang ada di situ berdebar sambil berharap cemas menanti apa yang selanjutnya akan terjadi. "Mila kemana?" Pak Derajat bertanya kepada para penghuni kos. "Pergi dari pagi, Pak, belum pulang." Anya menjawab dengan suara agak keras karena dia berdiri agak jauh dari kamar Mila. "Ada yang bawa kunci kamar Mila?" Pak Derajat bertanya lagi. "Ada di kamar saya, Pak. Sebentar saya ambilkan," sahut Sisi sambil mengajak beberapa teman lain untuk menemaninya ke kamar. Ketika mengangsurkan kunci kamar Mila ke Pak Derajat, wajah Sisi teramat pucat. Dia ketakutan. Para penghuni kos juga merasakan ketakutan yang sama. Namun tidak demikian dengan Pak Derajat. Sepertinya beliau tahu persis dan mengerti bagaimana harus menanganinya. Ini terlihat dari ketenangan wajah beliau. "Ada yang tahu kemana Mila pergi?" Pak Derajat bertanya sambil menghembuskan asap rokok dari hidungnya. "Nggak tahu, Pak, dia nggak pamit." Sisi dan Anya menjawab hampir bersamaan. Mereka berdua memang paling akrab dengan Mila. Mungkin karena kamar yang saling bersebelahan dan perbedaan usia yang tidak terlalu jauh. Pak Derajat membuka kunci pintu kamar Mila. Beberapa tetangga mengiringi di belakangnya. Begitu juga Sisi dan Anya. Saat pintu terbuka, aroma wangi bunga tercium menyeruak. Sontak orang-orang yang ada di belakang Pak Derajat terkesiap dan melangkah mundur. Pak Derajat sendiri masih terlihat tenang menghadapi situasi yang bagi orang biasa membuat bulu kuduk berdiri. Pak Derajat bergumam seperti sedang berdoa. Tetapi sesaat dia agak terkejut melihat sebuah bingkai foto tergeletak di bawah tempat tidur Mila. "Foto Kinanti kenapa ada di kamar Mila?" Sambil bertanya, Pak Derajat memandang ke arah Sisi dan Anya. "Beberapa hari yang lalu Mila mengambil dari ruang tengah. Katanya mau digambar, Pak," jelas Anya kepada Pak Derajat. Sejak kecil Mila memang hobi menggambar. Dari hobinya ini dia sering mendapat pesanan dari temannya untuk menggambar foto wajah. Hasilnya dia pakai untuk menambah uang saku. Hidup di perantauan memang harus jeli memanfaatkan kesempatan dan keahlian. "Sisi dan Anya, coba kalian masuk sini. Kita cari bersama, barangkali Mila sudah menyelesaikan gambarnya," pinta Pak Derajat. Mereka bertiga lalu mencoba mencari gambar Kinanti di dalam kamar berukuran 3x4 itu. Hasilnya nihil. Bisa jadi Mila belum sempat menggambarnya karena seluruh peralatan gambar masih tersimpan rapi di laci meja. Namun ketika mencoba mencari di bawah bantal, hanya menemukan secari kertas bertuliskan, "Antar aku ke Samarantu." Anya dan Sisi tak mengenali karakter huruf dan maksud tulisan itu. Mereka yakin itu bukan tulisan Mila. Dan Samarantu, Gunung Slamet, di mana itu? Berbagai tanya menghinggapi benak Sisi dan Anya. Ketika ditanyakan kepada penghuni kos lainnya, mereka juga tidak ada yang mengenalinya. Pak Derajat terperanjat sesaat setelah menerima secari kertas dari Anya. Namun beliau berusaha untuk terlihat tenang agar tidak membuat keadaan jadi semakin runyam. Nampak sekali perubahan pada raut wajahnya. Pak Derajat mengusap wajah dengan kedua telapak tangan, lalu mengajak semua keluar dari kamar Mila. Beberapa tetangga menghampiri Pak Derajat sambil menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Pak Derajat meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi malam itu sambil menenangkan para tetangga dan berjanji akan menjelaskan esok harinya. "Kalau kalian takut, malam ini menginap di rumah saya saja. Nanti setelah Mila pulang, saya ceritakan semuanya kenapa ini bisa terjadi." "Tidak usah, Pak, biar kami semua di sini saja. Mbak Sisi dan Mbak Anya bisa tidur di kamar Nisa. Tapi malam ini Bapak jangan pulang. Kami masih ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi." Nisa yang berkamar di dalam rumah induk berusaha meyakinkan Pak Derajat kalau mereka baik-baik saja. Mereka berdelapan berkumpul di rumah induk yang letaknya berseberangan dengan kamar Mila.
Di tengah antara kedua bangunan itu terdapat kebun yang terawat dan asri. Pak Derajat duduk di sofa ruang tengah. Dia menelpon istrinya, menceritakan keadaan di rumah kos dan memberitahukan bahwa malam ini dia tidak pulang. Bingkai foto Kinanti didekapnya erat di dada, seolah tidak mau kehilangan. Sisi membawakan secangkir teh untuk Pak Derajat, sementara anak-anak yang lain duduk bersimpuh di karpet mengelilingi Pak Derajat, berharap beliau akan menceritakan misteri dari kejadian yang baru saja mereka alami bersama. Kinanti ini keponakan kesayangan Eyang. Dia adik sepupu saya. Ayah dan ibunya bercerai saat dia masih SMA. Pak Derajat membuka ceritanya sambil menyalakan rokok. Eyang adalah panggilan dari para penghuni kos kepada ibu kos. Eyang selalu menganggap penghuni kos sebagai cucunya. Hubungan mereka sangat dekat. Itulah mengapa saat beliau meninggal, para penghuni kos merasa sangat kehilangan. Semua penghuni kos duduk mendengarkan cerita tentang sosok Kinanti dari Pak Derajat. Sampai ketika bercerita tentang kematian Kinanti, Pak Derajat tiba-tiba terhenyak sambil bertanya, "Teguh pacar Mila bukannya dia mahasiswa pecinta alam?" "Iya Pak, bener. Ada apa Pak?" jawab Sisi sambil mengernyitkan dahi. "Nanti saya lanjutkan lagi ceritanya. Sekarang coba cari Teguh, apakah dia ada di rumah atau sedang bersama Mila." Sisi membuka pintu depan. Kebetulan di depan rumah ada beberapa anak muda yang masih berjaga selepas kegaduhan yang terjadi tadi. "Mas, di situ ada Mas Teguh nggak?" "Nggak ada sih, ada juga Benny," teriak salah satu dari mereka. Benny adalah kakak dari Teguh yang memiliki hobi sama dengan adiknya, naik gunung. Sisi lalu memanggil Benny dan mempersilakannya masuk. "Mas Benny tahu nggak Mas Teguh kemana?" "Loh, bukannya dia lagi ke Gunung Slamet bareng Wawan dan Mila? Emang Mila nggak pamit?" Benny menjelaskan sekaligus bertanya. Pak Derajat yang dari tadi duduk di ruang tengah rupanya mendengar apa yang diucapkan Benny. Tergopoh-gopoh beliau menghampiri Benny sambil mempersilahkan dia duduk. Pak Derajat menanyakan kepergian Teguh dan Mila. "Mereka pergi bertiga tadi pagi Pak. Katanya Mila penasaran, karena selama ini cuma dengar tentang Gunung Slamet dari cerita saja. Wawan sempat mengajak saya, tapi saya nggak bisa karena ada kerjaan. Mungkin malam ini sudah jalan sampai Samarantu." Begitu mendengar penjelasan dari Benny, seketika wajah Pak Derajat menegang. Seisi rumah kos juga ikut tegang mendengar perkataan terakhir dari Benny. Samarantu, itu yang tertulis di kertas yang ditemukan di kamar Mila. "Antar aku ke Samarantu." Tulisan itu masih sangat jelas di ingatan Anya dan Sisi. Pak Derajat terlihat sedang berpikir keras, lalu dia mengeluarkan kertas dari kantong sambil bertanya ke Benny, "Apa ini tulisan Teguh?" Pak Derajat menyorongkan kertas itu ke arah Benny. "Bukan Pak, tulisan Teguh tidak sebagus ini," jawab Benny. Tiba-tiba saja Pak Derajat bangkit dari duduknya dan mengeluarkan kunci dari saku celananya. Dia berjalan ke arah kamar yang selama ini terkunci dan hanya dibuka ketika Pak Derajat berkunjung, kamar Eyang. Sisi dan Anya setengah berlari menyusul Pak Derajat sambil membawa kertas yang tadi di tangan Benny. Mereka seperti tahu apa yang akan dilakukan Pak Derajat, membuka dokumen milik Eyang dan berharap menemukan sesuatu. Dan setelah membuka beberapa tumpukan dokumen, apa yang dicari akhirnya ketemu. Sebuah amplop surat yang dialamatkan untuk Eyang. Karakter hurufnya persis dengan apa yang tertulis di secari kertas tadi. Halus dan rapi, di bagian belakang surat tertulis sebuah kalimat dan nama Kinanti. Saat akan mengembalikan dokumen ke dalam lemari, Pak Derajat tertunduk. Mata Pak Derajat tertumbuk pada sebuah kotak cincin yang tersimpan di dalam laci lemari Eyang. Setelah dibuka, ternyata ada sepasang cincin yang terukir nama Kinanti dan Herman. Dia memasukkannya ke dalam saku celana. Sementara Pak Derajat sudah mulai bisa mengurai misteri yang terjadi. Anya dan penghuni kos lain masih belum bisa memecahkan teka-teki ini. Setelah mengunci pintu kamar, ketiganya kembali menemui Benny di ruang tamu. Benny sendiri sedang dicecar dengan banyak pertanyaan oleh penghuni kos lain seputar Samarantu. Memang tidak banyak orang tahu apa atau di mana letak Samarantu, karena hanya para pendaki Gunung Slamet
dan sedikit orang saja yang mengenal daerah itu. "Mas Benny malam ini bisa temani saya?" tanya Pak Derajat sesaat setelah berada di ruang tamu. "Kemana Pak tengah malam begini?" Benny balik bertanya. Ketegangan semakin terasa karena belum ada yang bisa menebak akan ada kejadian apa selanjutnya. Semua bergulat dengan pikiran mereka masing-masing. Kita harus segera menyusul ke Gunung Slamet. Ini menyangkut keselamatan mereka bertiga. Kali ini giliran Benny yang terbengong mendengar jawaban dari Pak Derajat. Dia tidak menyangka urutan kejadian ini bakal ikut mengancam keselamatan adiknya di Gunung Slamet. "Baik Pak, tapi daripada naik mobil, lebih baik naik sepeda motor saya saja. Soalnya jalan menuju base camp Gunung Slamet susah untuk dilewati sedan. Sebentar, saya persiapkan perlengkapan dulu. Sekalian keperluan buat Pak Derajat di Gunung Slamet nanti." Pak Derajat mengangguk sambil mengucapkan terima kasih. "Sebenarnya ada apa Pak?" Sisi bertanya setengah memprotes karena Pak Derajat belum juga membuka cerita di balik misteri ini. "Panjang ceritanya kalau harus saya jelaskan sekarang. Tapi nanti sepulang dari Gunung Slamet, saya akan ceritakan semua. Sekarang lebih baik kalian berdoa untuk keselamatan teman-teman kalian." Sebelum berangkat ke Gunung Slamet, Pak Derajat kembali lagi ke kamar Mila. Dia meletakkan sebuah kotak, seperti kotak cincin di atas meja rias Mila. Tak ada satu yang tahu isi kotak tersebut dan tujuan Pak Derajat meletakkannya di situ. Benny sudah datang kembali membawa sepeda motor dan peralatan lainnya untuk urusan mendaki Gunung Slamet. Dia sudah S3, sudah ahlinya. Hampir semua gunung di Indonesia sudah dia datangi. Beberapa kali juga Benny terlibat dalam kegiatan SAR di gunung. Hampir semua warga kompleks mengenal dia karena selain mudah bergaul, Benny juga aktif terlibat dalam kegiatan di lingkungannya. Pak Derajat sendiri sudah sangat dikenal di komplek perumahan karena termasuk penghuni paling lama. Sebelum menikah, beliau juga tinggal di rumah yang sekarang jadi tempat kos Mila dan teman-temannya. Dia bekerja di salah satu perusahaan BUMN dan memiliki 2 orang anak. Malam itu juga, Benny dan Pak Derajat berangkat untuk menyusul Mila di Gunung Slamet. Mengendarai sepeda motor milik Benny, mereka menembus dinginnya malam. Untuk mempersingkat waktu dan memperpendek jarak tempuh, mereka memilih jalur lewat jalan perhutani. Sebelumnya Pak Derajat menitipkan keselamatan Anya, Sisi dan penghuni kos lainnya kepada ketua RT dan teman-teman Benny yang malam itu masih berkumpul di jalan depan rumah. Malam semakin larut, sementara sejuta tanya masih mengendap dalam pikiran setiap penghuni kos. Tidak ada obrolan di antara mereka, masing-masing sibuk dengan pikirannya. Ada sedikit ketakutan mengingat peristiwa yang baru saja mereka alami. Ketika Sisi memandang ke foto-foto yang berjajar di dinding, dia terkejut karena ada satu foto yang baru terpasang. Penghuni kos lain memperlihatkan keterkejutan yang sama. Foto ini belum pernah ada sebelumnya. Itu foto Kinanti. Dan yang ini bukan foto yang ditemukan di kamar Mila tadi. Kala itu, Gunung Slamet masih jarang dikunjungi pendaki kecuali oleh mereka yang tergabung dalam Mapala atau perkumpulan pecinta alam lainnya. Basecamp Bambangan saat itu ya rumah Pak Bau itu sendiri. Belum ada loket Simaksi seperti hari ini. Namun setiap pendaki wajib mengisi buku tamu dan mencantumkan jumlah anggota, sekaligus rencana pendakian. Benny buru-buru memarkirkan sepeda motornya di halaman Basecamp Bambangan. Di belakangnya Pak Derajat menyusul mengikuti langkah Benny. Kali ini Benny sedikit panik. Ini bentuk lain dari operasi SAR, tapi dia tidak pernah terbayang jika kali ini adiknya sendiri yang jadi survivor. Saat itu pukul 11:30, semoga Pak Bau belum tidur atau paling tidak bisa bertemu anaknya, batin Benny. Tidak membutuhkan waktu lama setelah diketuk, lalu pintu terbuka. Pak Bau memang belum tidur. Sudah menjadi kewajibannya sebagai kepala dusun dan juru kunci Gunung Slamet untuk melayani setiap tamu yang datang tanpa mengenal waktu. Selain berjaga jika terjadi sesuatu dengan para pendaki secara spiritual, dia juga bertanggung jawab terkait aktivitas Gunung Slamet itu sendiri. "Loh, Ben, ada apa?" Pak Bau menduga ada sesuatu yang tidak beres.
Tidak biasanya Benny datang tengah malam. Dia sudah mengenal Benny sejak lama karena beberapa kali Benny terlibat dalam ekspedisi di Gunung Slamet, operasi SAR, dan beberapa kegiatan kepecinta alaman yang lain. Benny juga ikut terlibat sebagai salah satu anggota SRU Search and Rescue Unit saat operasi SAR pencarian 2 pendaki yang hilang di Gunung Slamet beberapa tahun sebelumnya. Belum pernah Benny datang selarut ini ketika tujuannya hanya untuk mendaki. Setelah mengenalkan Pak Derajat kepada Pak Bau, Benny menceritakan maksud kedatangannya. Tidak mau ketinggalan, Pak Derajat juga melengkapi keterangan cerita Benny. Pak Bau seperti berusaha keras mengingat sesuatu. Melihat Pak Bau seperti itu, Pak Derajat lalu mengeluarkan sesuatu dari dalam tasnya. Sebuah bingkai foto dan secari kertas. Astaga. Kedua mata Pak Bau terbelalak begitu melihat foto dan tulisan di kertas itu. Seketika itu juga dia teringat momen saat Mila berpamitan sore tadi. Jadi itu Kinanti. Saya ingat wajahnya. Tapi di buku ini tertulis namanya Mila. Lanjut Pak Bau sambil membuka buku tamu di atas meja. Kali ini giliran Benny yang bingung. Dia belum bisa menemukan benang merah dari kejadian ini. Pak Bau masuk ke dalam kamar, kemudian membuka satu demi satu album foto lama. Saya juga punya foto Kinanti, Ben. Kamu bisa bantu cari. Pak Bau menyodorkan album foto lainnya. Biar saya bantu. Sepertinya Benny belum pernah melihat wajah Kinanti. Pak Derajat mengambil salah satu album foto dan membuka lembar demi lembar halamannya. Kebiasaan banyak pendaki waktu itu sebelum pamitan kepada Pak Bau, setelah atau sebelum pendakian, adalah berfoto bersama. Ternyata Pak Bau mendokumentasikan dengan rapi semua foto itu, lengkap dengan tanggal di belakangnya. Album foto diberi label dan disusun berdasarkan tahun. Ini Pak, seru Pak Derajat sambil menunjuk sebuah foto. Astagfirullah, Kinanti dan Herman. Suara Pak Bau bergetar sesaat setelah melihat foto yang ditunjukkan Pak Derajat. Matanya menerawang seperti mengingat sebuah kejadian yang telah lama berlalu, tapi tidak pernah beliau lupakan. Suasana di base camp semakin mencekam. Benny melihat foto itu, seorang perempuan cantik bersama laki-laki di sebelahnya. Di balik foto itu tertera tanggal dan pembuatan foto 1980. Sudah 14 tahun yang lalu, batin Benny. Lalu siapakah Herman? Setelah itu Pak Bau menceritakan apa yang dialaminya tadi sore saat Teguh, Wawan, dan Mila pamitan naik Gunung Slamet. Mila menjadi yang terakhir berpamitan dengan Pak Bau. Pak Bau bahkan masih ingat apa yang dikatakan Mila. Bapak sehat, masih ingat saya. Saya pamit Pak, doakan saya. Kalimat Mila terdengar sangat aneh, namun dia mengucapkan kalimat itu sambil tersenyum. Pak Bau sempat mencoba mengingat perempuan yang baru saja berpamitan. Wajahnya seperti tidak asing, walaupun terlihat pucat, dan saat digenggam telapak tangannya lemah dan dingin. Tapi karena banyaknya urusan yang harus diselesaikan, kejadian Mila berpamitan tadi jadi terlupakan begitu saja. Dia teringat kembali setelah kedatangan Benny dan Pak Derajat. Saya tahu sekarang Ben, Kinanti mencoba meminjam tubuh Mila untuk kembali ke Samarantu. Kita harus segera menyusul mereka, kata Pak Bau lalu terbangun dari duduk. Tidak lama setelah itu, Pak Bau membangunkan istrinya untuk mempersiapkan tempat jika terjadi keadaan darurat. Dia lalu bergegas ke rumah atas, kediaman adiknya, untuk mengajaknya naik ke Samarantu. Benny sendiri memutuskan supaya Pak Derajat menunggu saja di base camp Gunung Slamet, karena selain kondisi fisik beliau yang tidak memungkinkan, perjalanan kali ini juga bukan pendakian biasa. Hanya butuh 15 menit bagi Pak Bau untuk menyiapkan semua, termasuk mengajak beberapa penduduk lokal untuk ikut membantu mengevakuasi 3 orang survivor yang sekarang ada di Gunung Slamet. Setelah sejenak memanjatkan doa, Benny, Pak Bau dibantu 5 orang penduduk desa bergerak. Tujuannya jelas Samarantu. Bagi mereka naik Gunung Slamet sudah menjadi keseharian. Secara alamiah, kondisi fisik mereka sudah tertempa dan stamina bukan lagi halangan. Mereka mendaki hanya berbekal ubi rebus, gula merah, dan air putih.
Jika pendaki biasa butuh waktu berjam-jam untuk sampai ke puncak Gunung Slamet, penduduk setempat hanya membutuhkan waktu beberapa jam saja. Sambil berjalan di depan, Pak Bau bercerita tentang siapa sebenarnya Kinanti. Penny yang mengiringi di belakangnya menyimak dengan seksama. Cerita yang baru pernah dia dengar, kali ini dari Pak Bau, saksi langsung dari tragedi yang menimpa Kinanti pada 1980. Kinanti sudah beberapa kali mendaki ke Gunung Slamet. Dia tergabung dalam sebuah kelompok pecinta alam di Purwokerto. Usianya saat itu masih sangat muda. Saat itu jumlah pendaki perempuan masih bisa dihitung dengan jari. Hampir setiap hari libur, Kinanti selalu datang ke Bambangan, entah untuk mendaki atau sekadar silaturahmi ke tempat Pak Bau. Karena saking seringnya, Pak Bau dan istrinya sudah seperti keluarga bagi Kinanti. Tidak jarang juga Kinanti membawakan oleh-oleh untuk mereka di Gunung Slamet. Kinanti adalah anak semata wayang. Selesai SMA, dia diboyong oleh ayahnya dari Bandung untuk dititipkan kepada budenya di Purwokerto. Karena budenya tidak memiliki anak perempuan, maka jadilah Kinanti seperti ratu dalam keluarganya. Parasnya yang cantik dipadu dengan kemampuannya bergaul dengan siapa saja, membuatnya mudah diterima. Kinanti memiliki seorang teman pria yang akhirnya jadi tunangannya, namanya Herman. Sesama pegiat alam bebas, mereka dipertemukan ketika Diksar. Saat itu keduanya di-hire oleh sebuah klub pecinta alam untuk menjadi instruktur. Selepas berpacaran, tak berapa lama mereka akhirnya memutuskan untuk bertunangan. Tragisnya, hari pertunangan menjadi hari terakhir bagi keduanya. Siang hari selepas acara pertunangan, Kinanti berpamitan untuk pergi ke Bambangan bersama Herman. Mereka berniat merayakan pertunangan dengan mendaki Gunung Slamet, padahal cuaca saat itu tidak begitu mendukung karena sedang musim hujan. Namun siang itu langit memang terlihat cerah. Gunung Slamet yang setiap pagi bisa terlihat dari rumah Kinanti saat itu hanya tertutup oleh kabut tipis. Sekira pukul 2 siang, mereka berdua berangkat menggunakan sepeda motor. Bagi keduanya, Gunung Slamet sudah seperti taman bermain. Basecamp Bambangan juga layaknya rumah kedua bagi mereka. Sampai di Pratin, ketika akan menuju Bambangan, tiba-tiba motor mereka mogok. Beberapa kali Herman berusaha menyalakan lagi, tapi hasilnya nihil. Akhirnya mereka memutuskan untuk berjalan kaki. Motor mereka titipkan di rumah penduduk. Kebetulan pemilik rumah itu memiliki warung kecil. Kinanti mampir untuk membeli sesuatu sekaligus sebagai ucapan terima kasih karena sudah bersedia dititipi motor. Tepat sebelum maghrib, keduanya sampai di basecamp Bambangan rumah Pak Bau. Seperti kebiasaan, sesampainya di Bambangan mereka langsung menuju ruang belakang untuk bertemu dengan keluarga Pak Bau. Dengan penuh sukacita, keduanya mengabarkan pertunangan mereka dan keinginannya merayakan dengan mendaki Gunung Slamet berdua. Pak Bau sempat mengingatkan tentang kondisi cuaca yang tidak menentu, tapi mereka bersikukuh untuk mendaki malam itu. Karena merasa sudah membawa perlengkapan yang memadai, Pak Bau tidak mampu lagi melarang, karena dia tahu persis siapa Kinanti. Setelah berfoto, Herman dan Kinanti berpamitan kepada Pak Bau. "Saya pamit Pak, doakan saya." Kinanti berpamitan seraya tersenyum sambil menyalami Pak Bau. "Saya juga pamit Pak, sekalian kami nitip cincin, takutnya hilang." Herman berkata sambil menyerahkan cincin pertunangan mereka berdua. "Iya, kalian hati-hati, cuaca sedang jelek." Pak Bau lalu memanggil istrinya untuk membawakan bekal ubi rebus dan gula merah kepada Herman dan Kinanti. Ada perasaan mengganjal di hatinya saat melepas kepergian Herman dan Kinanti ke puncak Gunung Slamet. Pak Bau lalu masuk ke kamar, memandangi kotak berisi cincin tunangan itu, beberapa saat sebelum menyimpannya di laci lemari. Malam itu, pukul 2 dini hari, cuaca di Bambangan sedikit gerimis. Pak Bau memandang puncak Gunung Slamet dari halaman, kondisinya cerah, puncak terlihat jelas. Semoga mereka berdua diberi keselamatan. Pak Bau tahu betul, walau di bawah cerah, kondisi yang sama belum tentu berlaku di atas sana. Cuaca di Gunung Slamet memang kadang tidak bisa diprediksi. Setelah menghabiskan sisa kopi di cangkirnya, Pak Bau beranjak tidur.
Matahari tidak menampakkan sinarnya. Dusun Bambangan tertutup kabut pekat pagi itu. Beberapa penduduk berangkat mencari kayu bakar. Jika di tepi hutan mulai sulit menemukan dahan dan ranting, tidak jarang mereka masuk sampai jauh ke dalam hutan. Selepas senja, seorang warga dengan tergesa-gesa datang menemui Pak Bau. Dari kejauhan, Pak Bau mengira yang datang adalah pendaki yang baru turun dari Gunung Slamet karena dia menggendong sebuah carrier. Setelah dekat, barulah beliau melihat ternyata dia adalah penduduk desa yang baru pulang mencari kayu bakar. Tapi carrier yang dibawanya tidak asing, itu carrier Herman. Lalu, di mana Herman dan Kinanti? Setengah tidak percaya ketika Pak Bau mendengar cerita bahwa carrier Herman ditemukan di Samarantu. Lalu, Herman di mana? Apakah mereka berdua ada di puncak lalu terjebak badai? Lalu kenapa carriernya ada di Samarantu? Padahal jarak dengan puncak Gunung Slamet masih jauh. Seribu tanya menggelayuti benak, bagaimanapun mereka berdua sudah seperti keluarga bagi Pak Bau. Tanpa menunggu lama, logistik disiapkan. 10 penduduk lokal yang sudah sering terlibat dalam operasi SAR dilibatkan dalam pencarian Kinanti dan Herman. Namun, hingga 4 hari pencarian, jejak mereka tidak ditemukan. Sampai di hari ke-7, salah seorang warga yang tergabung dalam tim SAR menemukan topi yang biasa dipakai Kinanti di bibir jurang di sekitar Kendit. Seminggu setelah penemuan topi itu, jejak keduanya tidak pernah ditemukan, hingga mereka berdua secara resmi dinyatakan hilang. Analisis dari tim SAR adalah keduanya terjebak badai di puncak Gunung Slamet, dan Herman mencoba turun untuk meminta bantuan, tapi dia hilang di Samarantu. 1000 kemungkinan bisa terjadi, mereka hanya bisa menebak. Keluarga sudah mengikhlaskan kepergian Kinanti dan Herman. Sejak hari kedua pencarian, keluarga setia menunggu di base camp, hingga mereka berdua dinyatakan hilang. Sebelum berpamitan pulang, sambil berkaca-kaca, Pak Bau menyerahkan kotak cincin yang dititipkan oleh Herman sebelum mendaki kepada Budi Kinanti. Karena asik mendengar cerita dari Pak Bau, tanpa terasa perjalanan Beni, Pak Bau dan penduduk yang lain sudah masuk jauh ke tengah hutan. Mereka terus bergerak tanpa berhenti, sesekali meniup peluit sambil meneriakkan nama ketiganya bergantian. Hingga saat di sekitar hutan cemara, mereka melihat kilat senter. Dan lamat-lamat suara teriakan yang tertiup angin datang dari atas. Belum jelas siapa yang berteriak karena hembusan angin datang dari arah bawah. Ku, Mil, Wan. Beni berteriak sekuatnya sambil menyorotkan senter ke atas. Sementara yang lain meniupkan peluit bersamaan. Malam itu tiba-tiba saja Gunung Slamet riuh rendah oleh suara peluit dan teriakan. Mataku berbinar mendengar suara orang memanggil dari bawah. Itu suara Mas Beni. Mungkin ini yang dimaksud oleh Kinanti, bahwa akan ada yang menyusul mereka ke atas. Aku sorotkan senter ke arah suara itu, berharap Mas Beni melihat kilatan cahayanya. Sesekali aku teriakan nama Mas Beni. Dari jauh aku mulai melihat kilatan cahaya yang bergerak dari bawah menuju ke atas. Semakin lama, semakin banyak cahaya senter yang menyorot. Akhirnya kami bertemu dengan Mas Beni, Pak Bau dan beberapa warga. Ada kelegaan dari wajah mereka ketika kami saling bersalaman. Wan, kamu gak apa-apa? Teguh sama Mila di mana? Mas Beni memberondongku dengan pertanyaan-pertanyaan yang aku sendiri belum bisa menjawabnya. Setelah aku jelaskan sebentar, kami semua bergegas berangkat ke Samarantu, menyusul Teguh dan Mila. Tiupan peluit kembali meramaikan suasana Gunung Slamet malam itu. Suaranya bersautan dengan Mas Beni yang meneriakkan nama Teguh dan Mila. Akhirnya Teguh mendengar dan membalas dengan sebuah teriakan. Woi! Kami semua bergegas mendatangi arah suara itu. Setelah melalui beberapa tanjakan, sampailah kami di sebuah tempat yang dinaungi 2 pohon besar yang berdiri kokoh, laksana sebuah gerbang Samarantu. Sesampainya di sana, Pak Bau dan Beni langsung mengambur ke arah Mila dan Teguh. Sambil terduduk di tanah, Teguh memeluk tubuh Mila yang nampak tidak sadarkan diri. Mas Beni mencoba memeriksa kondisinya, lemah, tapi tubuhnya hangat terbalut jaket tebal.
Ada sedikit kelegaan karena bukan serangan hipotermia. Aku menceritakan apa yang baru saja kami alami kepada Pak Bau. Teguh masih menangis. Dia terlihat emosional sekali. Sementara itu, Mas Beni dan beberapa orang lainnya mencoba memberi pertolongan kepada Mila yang sudah siuman. Tak lama setelah Mila siuman, Mas Beni yang tadi berjongkok di dekatnya tiba-tiba terjengkang dan terduduk, wajahnya seperti ketakutan. Kinanti menampakkan wajahnya lagi. Pak Bau yang berada di dekatnya langsung mendekat ke arah Mila. Dia kenal sekali dengan wajah ini. "Kinanti," Pak Bau berkata lirih. "Pak," suara Kinanti serak dan lirih. Sambil terisak, Kinanti menggapai tubuh Pak Bau dan memeluknya, seperti bertemu dengan bapaknya setelah lama berpisah. Tak ada kata-kata lagi. Beberapa dari kami bahkan sampai menitikkan air mata melihat kejadian itu. "Pulang ya nak, tenanglah di sini, kami semua menjagamu." Suara Pak Bau bergetar, menahan keharuan yang belum pernah dia alami. Tak ada suara lagi dari Kinanti. Dia hanya tersenyum kecil dan mengangguk, lalu kembali pingsan. Kali ini Teguh yang berangsur mendekati Mila. Dia memeluknya erat sekali. Ya, kali ini yang dipeluknya memang benar-benar Mila. Kinanti sudah pergi diiringi doa terbaik dari kami semua dan kembali ke tempat dia seharusnya berada. Aku memungut debek Mila yang sempat tercecer saat dia pingsan. Aku lihat isinya ada sketsa wajah yang tergambar di selembar kertas. Di bagian bawah gambar itu tertera nama Kinanti 1980. Teguh akhirnya menikahi Mila pada tahun 1999. Mereka pindah ke Solo dan memiliki 2 orang anak. Kami masih bertetangga hingga hari ini. Pada 2019, Teguh meninggal karena serangan jantung. Cerita ini saya persembahkan untuk dia, kawan baik saya, Teguh dan Mila. Demikian sahabat Sejuta Kisah. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.